Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2742 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa dalam melayani Tuhan atau dalam memberitakan Injil pasti ada tantangannya. Amin. Jangan pernah berpikir kalau saudara sudah ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah memberitakan Injil, sudah menjadi hamba Tuhan, jangan berpikir saudara sudah bebas dari tantangan, sudah bebas dari masalah, sudah bebas dari pergumulan, hutang-hutang saudara sudah lunas. Jangan pernah berpikir seperti itu, saudara. Firman Tuhan ini adalah kesaksian Rasul Paulus bagaimana dia dalam pelayanan mengalami penganiayaan yang begitu berat dalam kehidupannya. Sebagai Rasul Kristus, sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi saudara lihat, dia mengalami berbagai macam tantangan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar bahwa melayani Tuhan, yang pertama ayat 2, perhatikan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu,
telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Yang pertama, saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kita harus berani bayar harga. Amin. Saudara, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengikut Yesus, kita harus pikul salib? Salib itu menggambarkan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam Kristus. Amin. Saudara, memang tantangan, persoalan, pergumulan itu akan memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang yang hanya setengah-setengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa semua saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini adalah pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada berbagai macam tantangan yang saudara dan saya hadapi, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada tujuan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang berhenti di tengah jalan dan jadi seperti apa? Seperti Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terus diajarkan tentang berkat, saya mau tanya, apakah saudara akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan? Ketika saudara mengalami tantangan, orang yang terus menerima pengajaran tentang berkat-berkat, mereka itu sungguh sangat rapuh, saudara. Ketika ada tantangan, mereka akan lemah dan mereka akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak orang di gereja diajarkan berkat. Setelah mereka mengalami penganiayaan, mereka nggak kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mengikut Tuhan harus bayar harga. Amin. Harus pikul salib. Sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Dan saya yakin dan percaya semua orang percaya akan mengalaminya. Di mana kita semua akan mengalami ujian yang berat. Ada banyak sekali tantangan, pergumulan yang ada di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berani bayar harga. Karena ini bicara tentang keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian bagi kita orang-orang yang diselamatkan adalah pergumulan, penganiayaan, tekanan yang berat. Bapak Ibu Saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Orang yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan harus berani bayar harga. Harus berani dalam segala tantangan kehidupan dia, siap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai akhir hayatnya. Orang yang berani bayar harga harus siap menderita, harus siap dianiaya, harus siap mati untuk Kristus. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar di ayat 4 sampai ayat 5. Perhatikan. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kami ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang kedua, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus menyampaikan kebenaran. Amin. Rasul Paulus mengatakan di sini, saudara, sebagai Rasul Kristus, yang dia harus sampaikan adalah hal-hal yang menyukakan hati Allah, bukan menyukakan hati manusia. Banyak orang hanya ingin menyenangkan manusia karena mungkin
ada hal-hal yang dia mau dapatkan di sana. Keuntungan-keuntungan pribadi. Supaya dia dapat amplop besar, dia menyukakan hati manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita, sampaikan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika saudara menyampaikan kebenaran itu, banyak orang gak suka. Saudara jangan tawar hati, karena yang saudara sampaikan itu adalah kebenaran. Saudara, banyak sekarang ini orang mencari hamba Tuhan yang menyampaikan hal-hal yang sedap didengar telinga. Kalau hal-hal yang menegur, menasihati, wah itu tidak akan populer, saudara. Dan banyak sekarang ini hamba-hamba Tuhan juga banting setir bagaimana supaya dia dapat diterima, sehingga yang dia sampaikan itu hal-hal yang menyukakan hati manusia, bukan hati Allah lagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara ditegur karena kebenaran, saudara harus meresponnya dengan bertobat. Jangan marah dengan orang yang menyampaikan kebenaran. Dalam Galatia 4 ayat 16, Rasul Paulus berkata begini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, respon itu dengan bertobat, sadar diri. Jangan sampai saudara menganggap orang yang menegur saudara, orang yang menyampaikan firman Tuhan yang bertentangan dengan cara hidup, itu menjadi musuhmu. Jangan. Justru Tuhan berbicara kepada saudara melalui hamba Tuhan itu supaya apa? Supaya saudara tidak binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan harus berani menyampaikan kebenaran. Saya banyak sekali mendengar ada hamba Tuhan yang ditugaskan di satu tempat pelayanan karena dia menyampaikan untuk orang-orang bertobat dari dosa-dosa, saudara. Karena di sana ini banyak sekali orang-orang yang kompromi dengan dosa dan mereka merasa tersinggung, saudara. Akhirnya apa, saudara? Mereka bersatu untuk mengembalikan pendeta yang ditugaskan ke tempat dia yang mengorek-orek tentang dosa, yang punya suara kenabian. Mereka bersatu bicara di sinode untuk mutasikan orang ini. Dia tidak layak, dia tidak pantas ada di tempat pelayanan sekarang. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau saudara mendapatkan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran, yang menegur saudara, yang menasihati saudara supaya bertobat, saya mau katakan itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada saudara supaya saudara diselamatkan, tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan harusnya bersyukur. Amin. Bukannya marah, bukannya protes. Saudara harus bertobat supaya saudara diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus berani menyampaikan kebenaran. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Paulus. Lihat ayat 6. Firman Tuhan berkata, juga tidak pernah kami mencari pujian manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Jangan pernah mencari pujian manusia. Bapak Ibu Saudara, jangan mencari pujian dari manusia. Saudara, kalau kita menerima pujian dari manusia, oh khotbahmu bagus, oh kamu melayani, baik itu memimpin pujian bagus, kamu main musik bagus, kamu melayani ini dan itu bagus.
Lalu saudara, oh iya, itu semua karena saya belajar. Oh, itu semua karena saya terus menikmati pelayanan ini. Saudara, itu menandakan bahwa saudara mencari pujian dari manusia. Ingat, seorang hamba tidak layak menerima pujian. Hanya Tuhannya yang layak untuk menerima pujian. Hamba Tuhan melayani dengan luar biasa. Pujian, hormat, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalau saudara haus akan pujian manusia, ketika saudara tidak dipuji, saudara akan ngambek. Saudara akan mempengaruhi pelayanan itu. Karena apa? Saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak hamba Tuhan yang saya jumpai ngambek, saudara. Karena tidak mendapat pujian, tidak mendapat amplop, namanya tidak disebut, gelar-gelarnya tidak disebut dengan lengkap, ngambul, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena mereka fokusnya mencari pujian untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Kalau saudara tahu saudara sebagai hamba Tuhan, saudara nggak perlu pujian-pujian itu. Karena pujian, hormat, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Saudara yang mencari pujian, pengakuan diri, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, ayat 7, perhatikan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus bertanggung jawab. Sama seperti yang dianalogikan Rasul Paulus dalam ayat 7 ini, di mana dia gambarkan bahwa Rasul Paulus sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawati anaknya. Kita tahu bahwa dari seorang ibu kita belajar bertanggung jawab. Amin. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani Tuhan jangan setengah-setengah hati. Harus totalitas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi tugas pelayanan saudara? Kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Maka saudara akan melihat Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan pakai saudara dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa sebagai hamba Tuhan kita harus hidup dalam kasih. Amin. Perhatikan ayat 8 di sana dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Amin. Kita harus mengasihi Tuhan, itu satu kewajiban yang luar biasa. Dan jangan lupa, kita juga harus mengasihi sesama kita. Amin. Dalam pelayanan kalau kita terapkan itu, wow, luar biasa. Pelayanan kita pasti akan berdampak dan nama Tuhan akan ditinggikan, dimuliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 13, kalau kita tidak hidup dalam kasih, tidak ada kasih agape dalam diri kita, maka sia-sialah hidup kita ini. Tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau hidup dalam kasih Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita melakukan ini dan itu, kita pergi pelayanan, melakukan misi. Kadang-kala kita juga harus berkorban. Karena apa? Karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang sekarang ini melayani tapi kehilangan kasih. Mereka pilih-pilih orang ketika melayani. Saudara pilih-pilih kasih. Harusnya orang yang melayani Tuhan dia tidak memandang suku bangsa, dia tidak melihat status kaya miskin. Dia melayani karena kasih, karena dia cinta Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana melayani Tuhan. Yang pertama apa? Harus berani bayar harga. Yang kedua, kita harus berani menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, jangan mencari pujian dari manusia. Saudara akan kecewa. Biarlah semua pujian, hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Orang yang kita layani tidak berterima kasih kepada kita, tidak ada masalah. Karena semua pujian hanya untuk Tuhan. Amin. Kita harus bertanggung jawab akan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus kembangkan. Dan biarlah talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kembangkan untuk pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Kristus. Dan yang terakhir, kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Harus punya kasih agape. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.